Oke teman-teman, ini adalah Coolmoon CM M2A yang merupakan pendingin untuk SSD M.2. Langsung saja kita unboxing ya. Oke, di dalam box kita akan mendapatkan yang pertama yaitu sebuah alas atau bracket yang terbuat dari stainless, yang mana nanti akan berfungsi sebagai pengunci heatsink ke SSD. Kemudian 4 buah baut kecil, lalu 3 buah thermal pad dengan ketebalan masing-masing 0,5 mm, 2 mm, dan 1 mm. Dan tentu saja heatsinknya yang terbuat dari logam sejenis aluminium, menyatu dengan plastik putih yang di dalamnya terdapat lampu RGB. Untuk menyalakan lampu RGB ini terdapat sebuah kabel yang nantinya harus dihubungkan ke motherboard. Konektor yang digunakan adalah 3 pin 5 volt ARGB. Ukuran fisik dari heatsink ini adalah panjang 7,3 cm, lebar 2,4 cm, dan tebalnya adalah 1,5 cm. Karena ukurannya yang tebal, dipastikan heatsink ini hanya cocok untuk di desktop PC, bukan untuk laptop. Jadi, pastikan ada ruang yang cukup di sekitar slot M.2. Heatsink ini dibuat untuk diaplikasikan pada SSD M.2 dengan form factor 2280. Nah, pada video ini, saya akan memasang heatsink ini pada SSD M.2 2242, yaitu WD PC SN530 yang telah saya review sebelumnya. PC SN530 ukurannya kurang lebih setengah daripada SSD 2280 pada umumnya. Lalu bagaimana cara saya supaya heatsink ini bisa terpasang dan terkunci dengan baik? Tonton video ini sampai selesai. Nah, agar bisa terpasang pada SSD pendek 2242, saya mengakalinya dengan memanfaatkan kartu bekas yang tebalnya cukup mirip dengan PCB dari SSD M.2. Jadi kartu bekas akan saya potong dulu seukuran dengan sebuah SSD M.2, namun panjangnya sedikit lebih pendek sehingga kaki kuningan SSD terlihat. Lalu kartu bekas ini saya potong lagi sehingga nantinya akan menjadi PCB bayangan dari SSD SN530. Maka panjangnya seolah-olah akan sama dengan SSD 2280. Nah, setelah itu lanjut ke pemasangan heatsink Coolmoon ini. Pertama-tama kita akan pasang dulu thermal pad pada bracket. Untuk yang ini saya pilih yang paling tipis. Thermal pad yang disediakan ukurannya agak panjang, jadi kita potong sedikit, kelebihannya agar rapi. Jangan lupa lepas plastik pelindung thermal padnya. Kemudian pasang SSD. Nah, pemasangan SSD ini jangan terlalu menjorok keluar maupun terlalu ke dalam. Sisakan sekitar 8 mm diukur dari tepi bracket. Dengan pemasangan yang pas, maka nanti tidak akan mentok dengan slot M.2 di motherboard. Setelah dirasa pas, pasang perpanjangan dari kartu bekas yang dibuat tadi, seperti terlihat di video. Setelah itu, pasang thermal pad. Untuk pemasangan thermal pad ini, saya potong-potong sesuai dengan ukuran chip NAND flash dan juga chip controllernya. Untuk di chip controller saya pasang 2 lapis karena kalau satu lapis ketinggiannya tidak sama dengan thermal pad yang terpasang di NAND flash. Kemudian pada bagian belakang saya juga ganjal dengan 2 lapis kartu bekas sisa potongan tadi karena untuk menyamai ketinggian thermal pad pada NAND flash. Kalau tidak diganjal seperti ini, maka akan ada rongga di bawah heatsink bagian belakang sehingga tidak rapi dan pengunci rawan terlepas. Terakhir, pasang semua baut yang sudah disediakan pada paket penjualan. Setelah terpasang di motherboard, terlihat akal-akalan saya ini berhasil membuat heatsink Coolmoon ini terpasang dengan baik dan presisi. Setelah PC saya hidupkan, nyala lampu RGB pada heatsink ini cukup terang. Untuk nyala-nyala ARGB sync nanti akan saya tampilkan setelah pengujian temperatur SSD. Oke, langsung saja saya uji temperatur SSD ini dengan menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark, HW-Info NAND4, dan Crystal Disk Info. Dan berikut adalah hasilnya. Suhu idle sebelum di load menggunakan ATTO adalah 33 derajat minimum dan maksimum di 38 derajat. Kemudian setelah di load menggunakan ATTO, suhu maksimum berada di angka 49 derajat. Berikut ini adalah perbandingan temperatur idle, suhu sebelum dan sesudah menggunakan heatsink Coolmoon ini. Kemudian berikut ini adalah perbandingan temperatur setelah diuji menggunakan ATTO Disk Benchmark. Agar lebih mudah dibandingkan, berikut adalah diagram temperatur SSD sebelum dan sesudah menggunakan heatsink Coolmoon ini.
Sesuai janji saya tadi, berikut adalah tampilan nyala ARGB heatsink Coolmoon ini, dikendalikan dengan aplikasi ASRock Polychrome Sync. Oke teman-teman, kita lanjut ke kesimpulan. Heatsink Coolmoon CM M2A ini saya beli dengan harga 75.000 termasuk ongkir, yang kebetulan dikirim langsung dari China via marketplace Shopee. Untuk toko lokal, harganya sedikit lebih mahal, bisa mencapai di atas 100.000. Untuk link pembelian bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Harga tersebut menurut saya worth it dengan performa pendinginan yang dihasilkan. Bahannya bagus, solid dan finishing yang rapi. Ditambah nyala-nyala ARGB yang bisa dikendalikan via software bawaan motherboard. Bagi yang tidak suka lampu RGB, bisa dimatikan saja. Tampilannya tetap bagus. Namun bentuknya yang tebal menyebabkan heatsink ini cukup memakan tempat. Oke teman-teman, demikianlah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like videonya, subscribe bagi yang belum, dan share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.